Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jihan Pustaka Media. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang satu kata yang sedang viral di media sosial beberapa saat belakangan, yaitu tentang akal. Apa sih sebenarnya akal? Kenapa sesuatu itu bisa menjadi masuk akal dan tidak masuk akal? Dan sebenarnya siapa saja makhluk di atas dunia ini yang berakal? Nah, yang pertama sekali mungkin kita bahas tentang definisi akal. Karena nampaknya banyak di antara kita yang mensejajarkan antara makna akal dengan pengertian logis. Jadi sesuatu yang logis adalah sesuatu yang masuk akal, atau sesuatu yang disebut masuk akal adalah sesuatu yang logis. Sesuatu itu disebut masuk akal ketika dia logis, dan sesuatu itu menjadi tidak masuk akal ketika dia tidak logis. Apakah memang akal itu bermakna logis? Karena jika menyandarkan makna akal dengan logika atau sesuatu yang logis, maka di dalam Al-Quran ada kisah di mana semut berbicara dengan kawanannya ketika Nabi Sulaiman akan melintas di dekat sarang mereka. Maka semut tadi berkata kepada kawanannya, "Wahai semut, masuklah ke dalam sarang kalian, karena pasukan Sulaiman akan lewat." Nah, semut memahami bahwa secara logika, jika mereka tidak segera masuk ke dalam sarang, maka akan terlindas atau terdampak oleh pasukan Nabi Sulaiman yang akan melintas. Demikian juga kisah Hudhud. Ketika ditanya dari mana, Hudhud menceritakan bahwasanya dia baru saja datang dari sebuah negeri yang bernama Sabak. Kemudian Hudhud juga menyatakan bahwa negeri itu dipimpin oleh seorang wanita. Lalu Hudhud juga menjelaskan bahwa orang-orang di situ menyembah selain Allah. Nah, logikanya bahwa Hudhud bisa mengidentifikasi nama sebuah daerah. Kemudian secara logis, Hudhud juga bisa mengidentifikasi jenis kelamin, bahwa pemimpin di daerah itu seorang wanita. Yang ketiga, Hudhud juga bisa memahami siapa yang berhak disembah dan siapa yang tidak boleh disembah. Hudhud tahu yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika dikatakan akal merupakan sesuatu yang logis, tentu kita katakan burung hudhud hewan yang berakal. Karena dia bisa mengidentifikasi nama sebuah daerah, secara logis juga dia mampu mengidentifikasi jenis kelamin, dan secara logis juga Hudhud tahu siapa yang berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidak ada selainnya. Tapi kita tahu semua hewan tidak memiliki akal, karena hewan tidak dibebankan syariat. Hewan bukanlah mukallaf, bukan makhluk yang taklif mendapat beban syariat. Sama seperti anak-anak sampai dia balik, sama seperti orang gila sampai dia waras, atau orang yang tidur sampai dia bangun. Nah, ketiga kriteria tadi sama-sama dikategorikan orang yang tidak berakal. Lantas, apa makna akal jika bukan logika? Karena pada kenyataannya ada di antara manusia yang bahkan dia tidak bisa membedakan jenis kelamin. Dia tidak tahu mana perempuan, mana laki-laki. Apakah orang seperti ini tidak berakal, atau dia manusia yang kata Allah kal an'am, seperti binatang, balhum adol, bahkan dia lebih buruk? Karena
Terbukti binatang mampu membedakan mana jantan, mana betina, mana laki-laki, mana perempuan. Sementara manusia ada yang tidak bisa membedakan hal itu. Jadi jelas, akal bukan sesuatu yang logis. Jadi, pengertian akal, sekali lagi, pengertian akal bukan logika. Jadi ketika dikatakan tidak masuk akal, tidak logis, ini penempatan dua kata yang tidak pas. Karena akal tidak sama dengan logika. Sekarang, apa itu akal? Nah, berdasarkan pengertian secara bahasa, akal merupakan sebuah ikatan, ya, seperti ikol orang di Arab yang mengikat sorbannya dengan tali biasanya berwarna hitam. Nah, di Al-Quran tidak ada kata benda menyebutkan akal, semuanya menuju kepada kata kerja. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal, atau apakah kamu tidak mengakali? Lantas, apa makna akal yang diinginkan oleh Al-Quran? Yang pertama, dalam Quran ada dua konsep akal. Satu, akal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, afala ta'qilun. Kemudian yang kedua, akal yang dimaksudkan oleh orang-orang ahli kitab ketika mereka berdebat dengan orang beriman. Salah seorang di antara mereka mengatakan, kenapa kamu menceritakan semua tentang kita sehingga mereka bisa mendebat kamu? Afala ta'qilun. Orang-orang ahli kitab juga punya konsep akal. Mereka menanyakan, apakah teman mereka tidak berakal? Nah, lantas di surah Al-Mulk, ketika penghuni neraka Sa'ir ditanya kenapa mereka bisa di dalamnya, mereka mengatakan, lau nasma'u au na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya kami mendengar kemudian mengakali, maka kami tidak akan masuk neraka Sa'ir. Antara mendengar dan mengakali, kita tahu bahwasanya orang beriman punya prinsip sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Sedangkan orang-orang tidak beriman, mereka berprinsip sami'na wa asayna. Kami mendengar dan kami langgar. Nah, kembali lagi, nasma'u au na'kilu, mendengar dan mengakali. Maka di sini dia jawabannya. Bagi orang beriman, apa yang didengar sebagai perintah, mereka dengar sami'na, kemudian mereka akali sehingga menjadi wa ata'na. Jadi menghubungkan, mengikat antara perintah yang didengar menjadi ketaatan, itulah yang dimaksud dengan akal. Menghubungkan antara perintah dengan ketaatan, mengikatnya, itulah na'kilu, mengakali. Misal, hari hujan. Ini sebentar lagi azan. Bagaimana kita bisa sholat sekaligus tidak kena hujan? Disitulah akal bermain. Bisa menggunakan payung, menggunakan jas hujan, atau menggunakan mobil dan lain sebagainya. Yang penting antara perintah sami'na dengan wa ata'na diikat oleh akal. Nah, orang kafir sami'na wa asayna, akalnya adalah bagaimana perintah tadi tidak bisa dijalankan. Contoh, bagaimana Bani Israel dilarang untuk bekerja ketika hari Sabtu, hari Sabat, hari di mana mereka harus melakukan kebaktian. Lantas mereka memasang jaring di hari Jumat supaya ketika mereka tidak bekerja di hari Sabtu tetap mendapatkan tangkapan. Nah, ini akalnya tadi sami'na diakali menjadi wa asayna. Mereka menggunakan cara, menggunakan metode, menggunakan trik supaya tidak melakukan perintah. Nah, sementara orang beriman menggunakan cara, metode, trik, menggunakan teknologi, menggunakan aplikasi untuk melakukan ketaatan.
Jadi akal adalah sesuatu yang kita lakukan, merupakan metode, cara untuk mengikat, menyambungkan antara perintah menjadi sebuah ketaatan. Bagaimana cara perintah ini bisa terlaksana? Itulah akal. Nah, orang kafir, bagaimana perintah ini tidak terlaksana? Mereka juga menggunakan akal. Akal-akalan. Jadi bukan tentang masuk atau tidak masuk akal, tapi tentang apa itu akal. Supaya jelas. Sehingga nanti ketika ada sesuatu hal, ada perintah dari Allah yang tidak logis, itu bukan tidak masuk akal, tapi sami'na wa ata'na atau sami'na wa asaina. Karena apapun perintahnya, ketika itu ada dalam Quran dan hadis, kita pasti bisa melaksanakannya. Bagaimanapun bisa kita akali. Kita carikan caranya. Demikian. Hari sudah azan dari Masjid Raya Medan, Sumatera Utara. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.